Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Bunda Alia. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan dimanapun teman-teman berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan berkah, rizki yang halal juga berkah berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau bikin cemilan yang manis, rasanya enak, dan ini cocok banget buat acara arisan atau pengajian untuk isi snack box dan bisa juga buat ide jualan ya. Bagi teman-teman yang mau tahu bagaimana prosesnya dan apa saja bahan-bahannya, ikuti videonya hingga selesai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, langkah pertama kukus dulu 2 buah pisang tanduk hingga mateng ya. Kalau sudah mateng, kemudian dibelah seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya siapkan loyang, kemudian tata pisang tadi di dalam loyang seperti ini ya teman-teman. Ini yang kepake cuma 1,5 ya teman-teman pisangnya. Kemudian disisihkan dulu ya. Lanjut siapkan 1 buah agar-agar warna plain. Kemudian tuangkan 4 sendok makan tepung maizena, 6 sendok makan gula pasir. Lalu diaduk dulu ya teman-teman. Kemudian masukkan 600 ml santan. Diaduk kembali hingga semuanya tercampur rata dan boleh tambahkan sedikit vanili dan sedikit garam ya. Di sini saya juga menambahkan pewarna hijau ya teman-teman. Ini pewarnanya secukupnya aja sampai warnanya sesuai dengan yang diinginkan ya. Lalu dimasak hingga matang atau adonannya mengental dan meletup-meletup ya teman-teman. Nah ini sudah matang ya teman-teman. Ini saya sudah matikan kompornya tapi diaduk-aduk dulu. Kalau sudah tidak berasap lagi lalu tuangkan ke dalam loyang yang sudah disiapkan tadi ya. Nah ini disisihkan dulu, kemudian lanjut masak lapisan yang kedua dengan cara sama seperti yang pertama tadi ya. Cuman yang ini tidak pakai pewarna ya teman-teman. Untuk takarannya sama, tambahkan santan. Kemudian dimasak hingga matang dan meletup-meletup seperti tadi ya teman-teman. Nah ini sudah cukup ya, kemudian matikan kompornya. Tetap diaduk-aduk dulu sampai tidak berasap lagi ya. Kemudian kalau sudah tidak terlalu panas boleh dituangkan lagi ke atas warna yang hijau ya teman-teman. Tapi jangan lupa dipastikan yang warna hijaunya sudah setengah ngeset ya. Supaya hasilnya nanti bagus ya teman-teman. Selanjutnya masak lapisan yang ketiga. Di sini saya pakai yang warna merah ya. Teman-teman bebas mau pakai warna lain juga boleh. Untuk takarannya sama seperti tadi ya teman-teman. Kemudian di sini saya menambahkan sedikit pewarna merah karena warna dasar agar-agarnya kurang merah ya teman-teman. Kemudian di sini saya juga menambahkan 3 sendok makan sagu mutiara yang sudah dimasak terlebih dahulu ya. Kemudian diaduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Kalau sudah meletup-meletup seperti ini, kemudian matikan kompornya dan diaduk-aduk terus sampai tidak berasap lagi. Lalu tuangkan adonan ke dalam loyang dan ditunggu lebih kurang 2 jam sampai benar-benar ngeset ya teman-teman. Setelah lebih kurang 2 jam, pudingnya pun sudah ngeset. Ini saya tadi juga simpan di lemari es ya teman-teman. Kemudian untuk mengeluarkannya boleh disisir dulu pinggirannya seperti ini ya. Kemudian tutup dengan piring seperti ini, kemudian dibalik ya. Mudah banget untuk mengeluarkannya dan sama sekali tidak lengket ya. Nah ini dia teman-teman hasilnya. Hasilnya cantik banget. Kemudian ini dipotong 3 bagian seperti ini ya teman-teman, mengikuti bentuk pisangnya ya. Nah ini dia teman-teman hasilnya cantik banget. Rasanya juga enak, manisnya pas, lembut. Dan ini cocok banget buat isi snack box dan bisa juga buat ide jualan ya. Kalau untuk jualan teman-teman boleh dibungkus dengan plastik OPP, untuk ukurannya disesuaikan aja ya. Baiklah teman-teman, pertama-tama di sini saya sudah menyiapkan 1 buah kelapa parut ukuran kecil. Kemudian kelapanya juga setengah tua ya teman-teman ya.
Lalu tambahkan 6 sendok makan gula pasir atau sesuai selera ya. Lalu tambahkan juga 1 sendok teh garam. Kemudian diaduk hingga semuanya tercampur rata. Dan ini saya sudah menyalakan kompornya ya teman-teman. Jangan lupa tambahkan juga daun pandan supaya wangi. Lalu dimasak sambil diaduk-aduk. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini nantinya ya teman-teman ya. Kemudian untuk kelapanya ini disisihkan dulu. Kemudian lanjut di sini saya juga sudah menyiapkan 1 buah pepaya yang matang. Teman-teman juga boleh pakai yang mengkal ya. Kalau yang mengkal dikukus dulu ya. Kalau ini nggak perlu dikukus karena sudah matang. Kemudian dipotong-potong aja seperti ini. Lalu dihaluskan dengan blender atau chopper ya teman-teman. Kemudian di sini saya juga menambahkan sedikit vanili cair. Teman-teman juga boleh pakai yang bubuk ya. Lalu tambahkan sedikit air. Ini airnya lebih kurang 50 ml ya teman-teman. Kemudian dihaluskan kira-kira hasilnya seperti ini ya. Jadi kayak jus gitu ya. Lalu tuangkan ke wadah. Oh ya teman-teman, untuk menghaluskannya teman-teman juga boleh pakai santan, itu lebih bagus ya. Kemudian masukkan tepung. Untuk tepungnya di sini pakainya tepung ketan. Teman-teman boleh tambahkan 2 sendok makan tepung beras supaya tidak lengket ya. Untuk pemakaian tepungnya juga bertahap ya teman-teman. Nah, setelah diaduk ini masih encer banget ya. Ini harus tambahkan tepung lagi. Di sini saya tambahkan 3 sendok lagi. Nah, setelah diaduk kira-kira hasilnya seperti ini ya teman. Jadi sudah nggak lengket lagi ya. Total tepung yang saya pakai di sini 300 gram ya teman-teman. Ini masih ada sisa 200 gram lagi ya. Kemudian adonannya dibentuk bulat-bulat dulu seperti ini. Nah, setelah dibulatkan semua, di sini saya dapat 32 piece ya teman-teman. Kemudian kita sisihkan dulu. Dan di sini saya juga sudah menyiapkan daun pisang. Ini saya pakai yang muda ya teman-teman. Di sini saya juga sudah menyiapkan minyak sayur dan kelapa yang sudah kita masak tadi ya teman-teman. Lalu olesi sedikit minyak di daun supaya tidak lengket ya teman-teman ya. Kemudian dipipihkan seperti ini. Nah, kalau sudah bulat seperti ini, kemudian tambahkan sedikit kelapa ya. Di sini saya pakai setengah sendok makan. Kemudian dibungkus dengan cara seperti ini. Ini intinya kelapanya tertutup sama adonannya ya teman-teman, dibungkusnya. Lalu digulung seperti ini ya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman. Diulangi hal yang sama sampai semuanya selesai ya. Nah, setelah dibungkus semua, ini bisa langsung dikukus ya teman-teman. Untuk kukusnya lebih kurang 30 menit memakai api sedang aja ya. Nah, setelah lebih kurang 30 menit, kuenya pun sudah matang. Ini daunnya sudah berubah warna semua ya. Itu tandanya sudah matang. Kemudian bisa langsung diangkat ya.
Setelah dibiarkan sebentar di suhu ruang, ini bisa dirapikan ya teman-teman, supaya nanti kelihatannya bagus. Jadi kalau kurang padat bisa dipadatkan seperti ini ya. Nah, setelah dirapikan, kemudian ujung daunnya bisa digunting sedikit supaya kelihatan lebih menarik ya teman-teman. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Dan ini yang sudah saya gunting daunnya. Dan ini rasanya enak banget, manis legit ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, untuk bikin kue ini teman-teman tidak harus pakai pepaya, bisa pakai pisang, duren, atau nangka ya teman-teman. Bisa juga teman-teman pakai labu kuning ya. Ini rasanya enak banget, teman-teman bisa coba di rumah ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk videonya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton hingga selesai. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.